Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Bermula asal-usul kejadian diri adalah sebuah mata rantai kejadian diri yang memiliki suatu urusan proses kejadian. Ini penting untuk diketahui karena siapa mengenal dan faham akan dirinya akan kenal dan faham akan Tuhannya. Dan awal dari kenal diri itu mesti kenal asal usul diri adanya. Asal usul ini adalah gambaran zahir yang menggambarkan sebuah gambaran hakiki tentang keberadaannya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas kandungan rahasia kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang mesti diketahui adalah tentang air kehidupan atau tirta maya atau air maya, atau yang lebih masyhur di kalangan arif billah adalah dengan julukan Ma'ul Hayat atau air kehidupan. Air kehidupan ada di atas puncak otak insani. Dia beristana adanya di hipotalamus, yaitu otak primitif insani. Berada di tengah kepala meliputi otak besar di tempat yang disebut sebagai nuhtanun, yaitu mangkuk atau wadah dari air kehidupan. Air kehidupan adalah huruf dari kelima bayangan diri. Bayangan itu adalah 5 indra dewi. Akal itu memancar melalui telaga air kehidupan itu, atau sebelumnya dia bertahta di atas air. Dari air kehidupan itu, maka turunlah dari satu sel-sel tunggal, yaitu sel hidup, yang mengandung kehidupan berupa ruh nabatia dan ruh hewania. Turun menuju alat kelamin pria melalui tulang belakang dalam waktu 42 hari. Setelah mencapai testis atau buah sakar pria, sel tunggal yang mengandung ruh nabatia dan hewania itu diproses, dibungkus dengan sel-sel lainnya membentuk semen atau sperma yang belum jadi, disebut juga wadah. Wadah atau semen akan matang dalam kisaran 3-4 hari di dalam testis, lalu dikeluarkan dalam hubungan intim pria dan wanita. Tatkala wadah keluar melalui saluran menuju batang penis disebut wadi. Tatkala berada di ujung batang penis disebut mani. Tatkala disemburkan keluar disebut manikam. Maul hayat ke wadah, ke wadi, ke mani, ke manikam. Penis itu adalah sebuah laksana dari al-qalam atau pena. Manikam adalah umpama tintanya untuk menuliskan kalimat rohnya, yaitu Muhammad. Alat kelamin pria atau penis yang tegak gambaran huruf alif. Alat kelamin wanita gambaran huruf ba dan titik ba, itu gambaran lubang peranakannya. Ba itu adalah tempat menyimpan khasana. Ketika manikam dipancarkan masuk ke dalam rahim wanita, itulah dituliskan kalimat Tuhanmu dengan tinta itu. Berikut rahasia huruf ba. Huruf ba bisa dibaca ba karena ada titik di bawahnya. Seandainya tidak ada titik di bawah huruf ba, adalah wadah kosong tanpa titik atau nokta. Tentu masih belum bersuara, mulut masih tertutup, makanya titik merupakan tajalli pada wadah kosong sehingga dibaca ba. Huruf ba adalah satu-satunya huruf hijaiyah yang pertama kali yang membuka mulut kemanusiaan dari mulut yang tertutup di alam kandungan. Balas syahidna. Ba artinya denganku ada yang ada, denganku akan ada yang akan ada. Titik pada ba adalah mutiara kekosongan dari kemanusiaan. Tanpa mutiara titik ketuhanan, kemanusiaan tak akan pernah ada, atau ba tanpa titik, wadah kosong. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau jualah Muhammad itu, apakah engkau tidak mengingatnya? Dalam persetubuhan itu, pria dan wanita mendesah dalam kandungan huruf alif. Ha, a adalah sikir rahasia atau sikir perebur, maksudnya adalah lupaan bagi sebuah tajalli dan penyatuan dari Allah dan Muhammad. A adalah pujian sir, yaitu rahasia yang memuji dirinya sendiri yang terkandung di dalam rahasia sholat subuh. Setelah manikam atau sperma menjadi janin,
dan usia janin 99 hari, maka mulailah sempurna kejadian otak janin dan siap menerima limpahan ruh insania. Maka ditiupkanlah ruhnya, lalu diambil persaksian bagi jiwa yang janin itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bukankah aku Rabbmu? Benar, aku saksinya." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Sampai engkau sempurna kejadianmu dan keluar dari perut ibumu menjadi seperti sekarang ini, lalu menjadi lupa, makanya engkau diperintah untuk zikir atau ingat. Ingat bagaimana engkau bisa ada di dunia ini. Seperti itulah asal-usul kehadiranmu. Engkau sebenarnya adalah Muhammad atau sifat yang maha terpuji. Hanya saja tak memiliki sallallahu alaihi wasallam, tak memiliki solawat darinya, disebabkan karena engkau hidup dalam keadaan lupa. Selanjutnya penjelasan huruf alif dan ba dalam bismillah. Kita tidak akan pernah dapat melihat huruf alif di dalam bismillah, padahal kalimat bismillah itu dimulai dengan huruf alif, sebab alif itu tidak bisa dinyatakan karena di situ ada rahasia zatnya yang wajib al-wujud, makanya tersembunyilah ia. Yang dikatakan rahasia alif itu ialah bertemunya antara alif dan lam. Disinilah letaknya rahasia. Allah hendak menyatakan kebesaran zatnya melalui proses penciptaan kejadian manusia. Dan isyarat tersebut ada pada huruf alif lam. Itulah sebabnya diberi satu titik di bawahnya, barulah alif lam itu berbunyi sebagai ba. Maksudnya ba itu adalah baharu, artinya baharu jasad yang ada ini. Tiap-tiap yang baharu itu akan binasa. Titik pada ba itulah awalnya Muhammad, karena asal Muhammad itu daripada nukta yang gaib yang dinamakan ayah sabitan, maka inilah asalnya diri manusia. Alif dan ba itu bertemu karena alif itu zat mutlak dan ba itu tempat menyatakan segala ilmu serta kebesarannya pada ba itu. Kemudian disambung dengan huruf sin untuk menyatakan rahasianya. Maka di dalam sin itulah yang dimaksud dengan sir. Makna sir itu adalah rahasia rahibul guyub, yaitu tiada dapat dilihat kecuali orang yang faham makrifat saja yang akan dapat mengetahuinya. Kemudian disambung lagi dengan mim, maka berbunyi bismi. Mim itu menyatakan akan nama zatnya yang bernama Hu. Maka semasa inilah diturunkan huruf alif, lam, ha, yaitu Allah. Disitulah baru Tuhan menyatakan akulah yang bernama Allah. Maka di dalam kalimat bismillah inilah aku mengenal aku dengan aku. Maka disinilah bermulanya awaluddin ma'rifatullah, atau awal agama mengenal Allah. La yasul solat illah bil ma'rifat, tidak sah solat tanpa mengenal Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, barang siapa mengenal dirinya dia mengenal Tuhannya. Firman Allah dalam hadis qudsi, al-insanu sirruh wa ana sirruhu. Artinya insan itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah karena ia mengenal rasa. Dengan perkataan lain manusia itu mengandung rasa Allah. Karena manusia menanggung rasa rahasia Allah, maka manusia harus berusaha mengenal dirinya dengan rahmat dan Tuhannya. Dan dengan mengenal dirinya, manusia akan dapat mengenal Tuhannya, sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktunya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tatkala terpisah ruh dengan jasad. Wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu mengapa kamu tidak melihat? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habril warid, dan aku lebih dekat denganmu, bahkan aku lebih dekat daripada urat lehermu. La ta'budu rabbana lam yarah, aku tidak akan mengabdi kepada Allah apabila aku tidak melihat terlebih dahulu. Mereka yang bermakrifat adalah mereka yang melihat Allah dengan mata hati, yaitu merasakan zahirnya Allah. Mereka yang merasakan wujud Allah, mereka itu berkekalan lebur dan tenggelam dalam merasakan makrifat adanya pakaian. Kalau masih di tingkat faham,
itu baru ilmu, belum sampai ma'rifat. Ma'rifat berkaitan dengan Tuhan yang punya ilmu itu sendiri. Maka ma'rifat itu lebih dari kenal dan mengalami sendiri, seperti kita merasakan manisnya gula dan kenal gula. Oleh karena itu, jika kita mendapati rasa gula yang pahit walaupun bentuk gula, maka itu bukan gula namanya. Oleh karena amanah atau rasa Allah telah diterima, maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Dengan kata lain, tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya rasa Allah Ta'ala. Setelah amanat atau rasa Allah diterima oleh manusia atau diri batin atau ruh, untuk tujuan inilah maka Adam dilahirkan untuk bagi memperbanyak diri penanggung rasa dan berkembang dari satu abad ke satu abad lain, dari satu generasi ke satu generasi yang lain, sampai alam ini mengalami kiamat dan rasa itu kembali kepada Allah. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maka membicarakan segala aspek kejadian jasad manusia dalam kaitan dengan satul haq, huruf alif batin yang ada pada permulaan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu menyatakan hakikat rahasia rasa Allah yang ditajallikan dari alam gaibul gaib. Huruf ba pada Bismillahi itu adalah hakikat dari mani yang mengandung rahasia rasa Allah. Huruf sin pada Bismillahi itu adalah hakikat sperma pada mani yang mengandung diri rasa Allah. Huruf mim pada Bismillahi itu mengisyaratkan pada af'al mani atau sperma. Huruf alif pada Bismillahi itu adalah hakikat saluran mani melalui batang kemaluan lelaki. Huruf lam pada Bismillahi itu mengisyaratkan kepada tampungan mani. Huruf lam pada Bismillahi itu mengisyaratkan kepada bekas mani. Huruf ha pada Bismillahi itu adalah hakikat kemaluan perempuan. Hakikat Bismillahi itu adalah ma'rifatnya antara kemaluan lelaki dan perempuan yang menjadi penyampaian rahasia rasa Allah untuk ditanggung oleh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya rahasia Bismillah. Rahasia alif di dalam lafaz Bismillah sebenarnya alif adalah al-hadiyah dan disebut juga alif satul wahid, alif sebagai tanda adanya alam ahadiyah, yaitu tanda adanya zat sejati dan sebagai bukti nyata hanya ada aku semata, tidak ada yang lain yang mempunyai cahaya kehidupan, yaitu hidup yang menghidupi yang disebut air cahaya alif atau disebut juga dengan air sejati atau penguasa air, dan juga dinamakan aku yang hidup atau satu rupa yang merupakan tempat menyatunya antara hidup dan mati. Di dalam alam ini masih berupa wujud mahdi atau wujud zat sejati atau wujud tunggal, hidup tunggal, rasa tunggal, belum ada yang lainnya, dan disebut latayun, yaitu zat yang wujud dengan sendirinya tanpa ada yang mewujudkan, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Dalilnya terdapat di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad kepada seluruh umat, kalau sebenarnya aku itu adalah zat tunggal, rasa tunggal atau esa yang menjadikan alam dunia dan seisinya. Rahasia huruf ba dalam lafaz Bismillah. Sebenarnya ba menunjukkan adanya alam wahda. Adanya alam wahda menunjukkan sifat sejati dan disebut sejatinya Muhammad atau hakikat Muhammadiyah, dan juga disebut nyatanya satullah atau adanya sejati Nurullah, dan disebut sejatinya Nur Muhammad, dan nyata kenyataannya aku yang telah menjadikan seluruh alam dunia. Jadi harus mengerti bahwa alif di dalam lafaz Bismillah adalah yang menjadikan semua hidup dan semua ruh, sedangkan huruf ba menjadikan wujud nyata semua alam. Oleh karena itu, hidupnya semua alam dunia dikarenakan adanya alif atau batin dan ba atau sahir di dalam lafaz Bismillah. Karena itu alif dan ba di dalam lafaz Bismillah itulah yang menjadi bapak dan ibu seluruh alam dunia. Dan alif lafaz Bismillah itu disebut Nurullah, sedangkan ba lafaz Bismillah itu disebut sejatinya Nur Muhammad.
Kemudian Nurullah dan Nur Muhammad menyatu menjadi satu kesatuan yang tak terpisah sehingga tidak dapat lagi dibedakan. Di dalam kehidupan nyata, berkumpulnya Nurullah dan Nur Muhammad disebut sebagai kumpulnya antara pria sejati dan wanita sejati yang disebut sebagai Nur Ma'ani. Dan dalilnya ada di dalam kitab suci Al-Quranul Karim, yang artinya dengan adanya nur tersebut sebenarnya aku ingin memberitahukan kepada semua makhluk ciptaanku dan agar manusia mengetahui bahwa sebenarnya aku maha mengetahui terhadap semua ciptaanku. Selanjutnya rahasia huruf sin. Di dalam lafaz bismillah sebenarnya sin itu menunjukkan akan adanya alam wahidiyah, yaitu adanya ilmu yang tiga dan asma yang tiga pula. Yang disebut dengan ilmu yang tiga adalah ahadiyah, wahdah, wahdiyah, dan yang disebut asma yang tiga adalah Allah, Muhammad, Adam. Sesungguhnya Allah dan zat yang sejati Muhammad adalah sifat yang sejati dan Adam adalah asma yang sejati, yaitu nyatanya Rasul. Rasul adalah nur yang hidup dari Nurullah, yaitu nyatanya Adam, dan Adam yang menjadi bapaknya semua manusia di bumi ini. Rahasia mim. Di dalam lafaz bismillah sebenarnya malam itu menunjukkan akan adanya ruh idafi, dan ruh idafi menyatakan adanya manusia sejati dan menunjukkan adanya af'al sejati. Rangkaian huruf sin dan mim menunjukkan adanya alam arwah, alam misal, alam ajsab, dan alam insan kamil, yaitu nyatanya asma. Allah yang merupakan asma zat mutlak, nyatanya Muhammad adalah sebagai pengganti zat yang nyata, sehingga sejatinya Allah adalah zat nyata yang diwujudkan di dalam Muhammad dan disebut zahirnya Muhammad, tetapi hakikatnya Allah dan nyatanya Allah Ta'ala atau nyatanya aku atau hu. Nyatanya Muhammad yaitu nyatanya alam ajsam, yaitu nyatanya asma Rasul, dan rupanya Adam idafi yang menjadi badan dan nyawa atau rasa tunggal. Dan bagi yang mengetahui arti dua kalimat syahadat berarti sudah mengerti sejatinya Allah dan mengerti sejatinya Muhammad, mengerti sejatinya zahir dan mengerti sejatinya batin, yaitu zahirnya Nabi, batin wali, zahirnya Muhammad, batinnya Allah. Dan disebut jasad Muhammad, hidupnya adalah Allah, dan yang sudah mengerti sejatinya badan dan mengerti sejatinya hidup, yaitu nyata sejatinya bapak dan ibu. Tuhan itu bukan huruf, bukan nama, bukan suara. Tauhid sejati tidaklah perlu huruf-huruf dan suara lagi, namun manunggal dan rasa Tuhan. Bukan sekedar menyebut nama Allah saja, itu tauhid. Namun yang terpenting, mampu menghayati adanya Allah itu sendiri, itulah tauhid. Tatkala seorang mencoba memahami tentang tauhid hanya semata-mata dengan akal pikiran, maka dia akan gagal. Cahaya akal itu tertinggi hanya mampu menembus sampai lapisan kelima dari langit. Selanjutnya, akal mesti ditanggalkan dan menggunakan keyakinan hati. Keyakinan hati pun hanya akan menembus sampai lapisan keenam dari langit. Selanjutnya, kolbu mesti ditanggalkan dan meneruskan perjalanan dengan rasa atau rasa yang terdalam. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ini adalah makna dari titik satu dalam huruf hijaiyah. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau. Ini adalah makna dari titik dua dalam huruf hijaiyah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain dia. Ini adalah makna dari titik tiga dalam huruf hijaiyah. La ilaha illa Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Aku, engkau, dan dia semuanya Allah. Pandanglah yang memandang dan rasakan yang merasakan, maka engkau tidak ada, maka engkau kosong, maka engkau hampa. Bukan al-haq yang tidak ada, bukan al-haq yang kosong itu, bukan al-haq yang hampa itu, melainkan dirimulah yang tidak ada, dirimulah yang kosong itu, dirimulah yang hampa dan sunyi itu. Dan tidak boleh 2, 3, 4 atau banyak yang mengisi kekosongan itu, melainkan hanya satu yang berbentuk untuk mengisi kekosongan itu, yaitu al-haq.
Dialah Zat Maha Agung yang tidak menggambarkan dan tidak pernah terwadai oleh bahasa manusia. Allah Azza wa Jalla. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada engkau melainkan aku. Tidak ada aku melainkan engkau. Engkau dan aku adalah Esa. Engkau lenyap, aku bernyata. Aku lenyap, engkau pun nyata. Engkau dan aku telah lenyap di dalam kefanaan. Kefanaan lenyap di dalam keesaan Tuhan. Keesaan lenyap di dalam kehikmatan. Kehikmatan lenyap di dalam kebakaan. Akhirnya fana dan baka dalam keagungan. Kini tidak kelihatan lagi makhluknya. Hamba dan Tuhan hanyalah asma. Hamba itu berarti aku. Tuhan itu berarti Allah. Hamba dan Tuhan adalah satu. Aku dan Allah juga satu. Kalau dihimpunkan menjadi aku Allah, lenyap aku, tinggallah Allah. Fana huruf Allah, timbullah kosong. Kosong huruf, kosong asma, kosong suara, kosong segala-galanya. Dan tidak apa-apa, tidak terhingga. Akhirnya di dalam kekosongan nampak jelas wujud membayang. Bayangan Allah adalah alam. Terpandang kepada Allah nampak jelas wujud yang sebenarnya. Akulah yang bernama cinta. Akulah yang bernama sihak. Akulah yang bernama surga dan neraka itu. Akulah yang bernama Zatul Haq, Sifatul Haq, Asmaul Haq, dan Alfaul Haq. Hakul Haq adalah hak. Hak Ta'ala itulah aku. Ta'ala itu nama aku yang rahasia di alam ini. Ruhul Haq, rahasia hamba. Nama aku disebut setiap saat. Apabila orang menyebut Ta'ala dalam bacaannya, atau dalam hatinya, atau dalam diamnya, maka tersebut nama aku di dalamnya. Akulah Ta'ala itu dan akulah rahasia itu. Berarti hamba Allah yang memberi nama yang empunya nama. Hamba Allah berarti aku Allah. Nama yang dihantarkan kepadaku nyata dari Allah. Tiap-tiap nama seseorang itu mengandung hikmah. Hikmah itu bertepatan dengan pemberian nama itu. Akulah yang hamba dan akulah yang Tuhan. Akulah yang bernama Sihak itu dan akulah yang nyata dan yang goib itu. Aku juga yang lahir dan aku juga yang batin. Aku hidup yang tidak mati-mati, dan apabila aku tidak ada lagi dalam dunia fana ini, janganlah mencari aku lagi. Aku tetap ada pada setiap orang yang beriman kepada Allah. Bila engkau hendak bertemu aku, pandanglah dirimu itu aku. Tidak ada aku melainkan aku dalam keseluruhannya. Akulah yang bernama alam ini, dan akulah yang bernama akhirat itu. Tidak aku lihat di dalam sesuatu itu, melainkan aku melihat aku. Aku itu tetap lenyap dalam keakuanku, sehingga tidaklah aku melihat kehambaanku lagi. Dan aku telah bernyata di dalam aku. Beranku aku, sehingga hapuslah mulutmu dan hatiku mengatakan aku. Kini aku tidak berkata dengan lidah lagi, tidak dengan hati lagi, dan tidak dengan fuad dan jantung lagi. Berikutnya Rahman dan Rahim, perjalanan di dalam kasih sayang orang tua. Dalam alam Rahman Bapa 40 hari, di otak sama dengan 7 hari, di tulang belakang sama dengan 7 hari, di sulbi wat taraib sama dengan 7 hari, di tulang dada sama dengan 7 hari, di jantung sama dengan 7 hari, di pusat sama dengan 7 hari, di kalam sama dengan 7 hari. Jumlah sama dengan 39 hari, tambah 1 Mi'raj Ma'rifatullah sama dengan 40 hari. Dalam alam rahim ibu 9 bulan, 9 hari, 9 jam, 9 menit, 9 detik. 1 hari sama dengan Hu, 3 hari sama dengan Allah, 7 hari sama dengan Innallah, 4 bulan tambah 4 hari sama dengan Allahu Akbar, 7 bulan tambah 7 hari sama dengan Subhanallah, 8 bulan tambah 8 hari sama dengan Alhamdulillah, 9 bulan tambah 9 hari sama dengan Inna ana amanah, sesungguhnya aku membawa amanah Allah. Demikian sahabat kandungan rahasia kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar.
Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya kita semakin cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.